Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita tentang koperasi dan lembaga simpan pinjam. Saat ini kita akan masuki perkuliahan ke-10 ya. Kita akan membahas tentang isu dan area pengembangan dari koperasi dan LSPS atau lembaga simpan pinjam syariah. Seperti biasa saya akan bacakan sebuah hadis ya. Man amsa kalan min amali yadaihi amsa maghfuran lah. Artinya barang siapa yang di waktu sehari merasa capek karena bekerja dengan kedua tangannya dalam mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosa baginya. Hadis riwayat Tabrani. Nah, di sini memiliki keterkaitan dengan pembahasan kita ya tentang bagaimana kita bekerja dengan baik, dengan kerja secara profesional ya, dalam konteks koperasi dan lembaga simpan pinjam syariah. Bagaimana kita bisa bekerja secara optimal sehingga memberikan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Dan insya Allah pada saat kita lelah di sore hari, maka pada saat itu juga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah pembahasan kita. Kita hanya akan diskusi mengenai 4 hal saja ya. Pertama mengenai pengembangan atau isu dan pengembangan dari sumber daya manusia. Yang kedua secara dari sisi pengelolaan organisasi. Yang ketiga dari pengembangan pasar dan produk. Yang keempat dari sisi digitalisasi. Kalau secara gambaran besar dari perkuliahan kita saat ini sudah berada di isu pengembangan di sini. Ya, untuk materi ke-10 kita akan membahas mengenai isu pengembangan koperasi dan lembaga simpan pinjam syariah. Ini kita masuk ke materi pertama yaitu tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan satu aspek yang menjadi isu ataupun area yang perlu dikembangkan dalam konteks koperasi dan lembaga simpan pinjam syariah ya. Kalau kita bicara mengenai sumber daya manusia, SDM ini memegang peranan penting dalam pengelolaan koperasi dan LSPS. Kalau kita lihat success story, banyak contoh kesuksesan koperasi dan LSPS yang dikelola secara profesional, yang bahkan mampu memiliki aset dan profit layaknya perusahaan komersial. Ya. Jadi ya ada satu misalnya yang seperti koperasi di Jepang misalnya ya, yang memiliki aset sehingga dia bisa memiliki anak perusahaan seperti layaknya korporasi komersial atau korporat yang besar gitu. Kesuksesan dari koperasi dan LSPS tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga terjadi di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi menjadi pola pengembangan perekonomian yang sesuai dengan norma dan budaya gotong royong bangsa Indonesia, namun tetap memiliki prospek yang cukup baik untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Jadi, walaupun dia dikelola secara kekeluargaan ya koperasi ini, namun dia tetap memiliki prospek bagaimana koperasi ini bisa memiliki aset ataupun profit yang sama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Jadi memang salah satu kuncinya adalah bagaimana sumber daya manusia di koperasi ini bisa memiliki kompetensi atau kualitas yang mumpuni ya agar dalam mengelola koperasi dan LSPS ini bisa memberikan hasil yang optimal seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara struktur ya, koperasi ini ada anggota ya, tentu yang paling atas adalah anggota, ini ada pengurus dan ada pengelola. Dan di tengah-tengah ini ada pengawasnya. Jadi pengurus bertanggung jawab pada anggota, pengelola bertanggung jawab pada pengurus. Pengelolaan koperasi merupakan sinergi antara peran berbagai pihak ya. Seluruh pihak harus saling bekerja sama, harus saling bekerja dengan baik dengan menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan aktivitas bisnis koperasi. Pengawas, pengurus, dan pengelola menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi ini masing-masing elemen dari organisasi ini ya, anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola ini memang
Ya kuncinya di situ ya. Kalau kita bicara SDM dari koperasi, maka kita bicara mengenai anggota, pengawas, pengurus, dan pengelola. Jadi memang ini harus bersinergi dan masing-masing mereka ini, pengawas, pengurus, dan pengelola ini harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya ya. Dan penuh tanggung jawab juga dari sisi SDM-nya. Nah, kira-kira apa sih yang harus dijunjung tinggi ya? Kalau kita bicara koperasi, kita bicara sebagai organisasi, dia harus memiliki budaya organisasi yang perlu dijunjung tinggi. Setidaknya ada 3 poin ya di sini. Yang pertama itu adalah integritas. Integritas adalah bagaimana menjalankan tugas secara jujur dan amanah tanpa tindakan yang melanggar aturan atau etika. Yang kedua, budaya profesional. Aktivitas bisnis koperasi dijalankan berdasarkan standar korporasi ya, atau perusahaan yang berlaku atau best practice. Jadi koperasi ini dijalankan secara profesional ya. Kita bisa mengacu kepada bagaimana perusahaan komersial atau korporasi menjalankan bisnisnya ya. Profesionalisme contohnya adalah penyusunan standar operating procedure ya, sebagai acuan pelaksanaan aktivitas kerja. Jadi bagaimana proses di koperasi ini jalan secara standar, kita bisa membuat yang namanya SOP ya, atau standar operating procedure. Pengelolaan sumber daya juga perlu dijalankan sesuai standar best practice, seperti proses perekrutan, pelatihan, dan sistem remunerasi, gaji, bonus, benefit, dan lain-lainnya. Ya, jadi dari sisi pengelolaan sumber daya manusia ya, SDM-nya juga ya kita bisa mengacu pada best practice ya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan komersial, perusahaan-perusahaan korporat, bagaimana sistem perekrutannya, bagaimana mereka membuat standar kompetensi dari pengelola, dari karyawan seperti itu. Jadi bisa diterapkan di koperasi dan lembaga simpan pinjam syariah. Yang terakhir ya, pelaksanaan standar best practice tetap mengacu pada kebutuhan organisasi koperasi itu sendiri. Jadi walaupun kita mengacu kepada korporat-korporat besar ya, perusahaan-perusahaan besar, tapi kita tetap menyesuaikan dengan kondisi koperasi kita sendiri. Gitu. Contoh misalnya mungkin di koperasi kita kalau kita lihat secara strukturnya pengurus, pengelola, dan pengawas itu mungkin hanya tidak banyak ya, mungkin 10 orang ya. Tidak terlalu besar sehingga kita tetap mengacu pada best practice dari korporat ya. Kita tetap ingin bagaimana koperasi ini jalan secara profesional, namun tetap kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di koperasi kita sendiri gitu ya. Yang terakhir, tanggung jawab seluruh pihak yang menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh tanggung jawab sehingga berorientasi pada hasil yang optimal. Jadi masing-masing pihak tadi pemangku kepentingan baik pengelola, pengurus maupun pengawas itu menjalankan fungsi mereka dengan penuh tanggung jawab. Sehingga kalau kita bertanggung jawab itu, maka mereka akan menjalankan dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya pun juga akan optimal seperti itu ya. Jadi salah satu isu dan area pengembangan yang pertama kali terkait dengan koperasi dan lembaga simpan pinjam syariah ini adalah mengenai sumber daya manusia. Bagaimana manusia-manusia atau pengelola dari koperasi ini bisa menjalankan aktivitas mereka dengan baik, ya, dengan penuh integritas, secara profesional dan juga penuh dengan tanggung jawab seperti itu. Jadi kita masuk ke isu dan area pengembangan yang kedua terkait dengan pengelola organisasi ya. Kalau kita bicara organisasi, kita bicara mengenai tata kelola yang baik gitu ya, atau yang konsep yang dikenal dengan good corporate governance, gitu ya, GCG. Prinsip tata kelola yang baik ya. GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha ya. Jadi inilah bagaimana perusahaan itu dikelola dengan baik berdasarkan aturan perundang-undangan dan etika berusaha. Jadi ada 2 standar di sini. Yang pertama aturan yang tertulis ya, peraturan perundang-undangan, dan juga ada aturan yang tidak tertulis. Dalam hal ini adalah etika bisnis ya. Etika ini kan norma-norma yang berlaku umum walaupun dia tidak tertulis secara eksplisit. Nah, prinsip-prinsip GCG itu setidaknya ada 5 ya. Yang pertama transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Ya, jadi transparan. Segala sesuatu harus transparan ya.
berapa sih pendapatannya, berapa profitnya ya harus diungkapkan dalam laporan keuangan seperti itu, harus transparan. Yang kedua akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban elemen organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau kita bicara akuntabilitas itu eh, proses-proses atau pelaksanaan dari aktivitas bisnis itu bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel ya, bisa bisa dihitung, bisa di apa ya, bisa dicek atau bisa dimonitoring gitu ya, bisa diawasi akuntabilitas. Jadi supaya bisa diawasi makanya fungsi harus jelas gitu ya. Fungsi dari pengelola, dari pengurus harus jelas, dan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya juga harus jelas gitu ya. Yang ketiga pertanggungjawaban, responsibility, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang keempat ada kemandirian atau independensi, itu keadaan ketika perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Ya, jadi nah ini kata kuncinya adalah benturan kepentingan ya. Conflict of interest ya, mungkin teman-teman di materi sebelumnya kita pernah bahas ya. Contohnya misalnya antara pengelola dengan pengurus itu ada hubungan kekeluargaan misalnya satu derajat misalnya adik kandung misalnya, itu kan bisa jadi konflik of interest. Itu bisa mengganggu prinsip kemandirian atau independensi. Yang kelima kewajaran atau fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak kelompok kepentingan atau stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang penting adalah keadilan ya, keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan ya. Mungkin kalau di dalam korporasi itu kan dia ada pemegang saham ya, ada pemegang saham itu ada pemegang saham yang mayoritas, ada yang minoritas. Nah, hak-hak dari pemegang saham minoritas itu harus diperhatikan juga. Nah, tapi kalau dari sisi koperasi ini kan pemegang sahamnya adalah anggota ya. Jadi kalau di korporat ada RUPS, rapat umum pemegang saham, di koperasi ada rapat anggota gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Nah, itu harus dilaksanakan atau hak-hak dari masing-masing pihak ini harus diberikan secara adil ya dan setara gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan prinsip kewajaran. Nah, jadi dalam mengelola organisasi kita bisa mengacu pada prinsip-prinsip GCG ya, Good Corporate Governance, tata kelola perusahaan yang baik, yang tentu disesuaikan dengan skup atau lingkup dari koperasi dan LSPS kita sendiri. Kemudian yang kedua ada prinsip kehati-hatian. Ya. Koperasi pada dasarnya adalah bagaimana modal bersama yang berasal dari anggota dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan hasil optimal dan meningkatkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama. Nah, tujuannya kan dari modal bersama, dikelola bersama, kemudian hasilnya dinikmati bersama-sama juga. Hasilnya apa ya? Meningkatkan kesejahteraan dari anggota koperasi. Khusus koperasi simpan pinjam atau LSPS ya, pengelolaan tersebut dilakukan dalam dua tahapan, yaitu tahap pengumpulan dana dan tahap penyaluran dana. Ya, kalau kita bicara koperasi simpan pinjam atau lembaga simpan pinjam syariah, ada dua proses yang utama ya, penghimpunan dana dan penyaluran dana. Tahap penyaluran dana harus dikelola dengan baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian agar dana anggota yang dihimpun dapat dikelola dan memberikan imbal hasil yang optimal ya. Jadi yang penting setelah dikumpulkan dananya, nah dalam proses penyaluran tersebut harus diperhatikan ya, harus dikelola dengan baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian karena kita bicara mengenai penyaluran uang anggota yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini contohnya prinsip kehati-hatian dari sisi penghimpunan dana, kemudian sisi penyaluran dana ya. Kalau kita lihat bagaimana sih penerapan dari prinsip kehati-hatian tersebut, yang tentu yang pertama kita harus melakukan survei kelayakan debitur atau nasabah ya. Tujuannya apa? Untuk menentukan kemauan dan kemampuan dari nasabah. Jadi kalau kita bicara komposisi simpan pinjam itu kan
dari simpanan anggota dipinjamkan kepada anggota atau calon anggota gitu ya, atau penyaluran dana. Kalau dari sisi syariah kita bicaranya pembiayaan. Nah, pada saat ada pengajuan pembiayaan, nah kita harus melakukan survei dulu nih kelayakan debitur atau nasabah untuk menentukan kemauan dan kemampuan nasabah. Ya, supaya apa? Supaya pembiayaan yang kita berikan itu kan balik lagi gitu ya. Jadi misalnya kita menggunakan akad jual beli misalnya, si nasabah ini bisa membayar angsurannya gitu ya. Atau anggota ini bisa membayar angsurannya. Yang kedua, melakukan survei kelayakan dengan menerapkan prinsip 5C ya. Nah, untuk mengukur kemauan dan kemampuan itu kita bisa menerapkan prinsip 5C. Dan yang terakhir, melakukan monitoring penyaluran dana secara periodik dan melakukan tindak lanjut jika terjadi pembiayaan bermasalah. Jadi setelah pembiayaan tersebut cair, harus kita monitoring ya, bagaimana pengembaliannya, bagaimana pola bayarnya si nasabah ini atau si anggota ini. Kalau dia sempat terlambat, ya itu berarti harus kita lakukan tindak lanjut ya. Ya harus kita follow up untuk tindak lanjut. Masalahnya apa? Kenapa terjadi gagal bayar dan seterusnya. Gitu. Dan bagaimana solusinya. Kemudian dari sisi organisasi yang ketiga, yaitu bagaimana kita melaksanakan pengawasan internal ya. Jadi secara organisasi itu perlu ada, kita harus memastikan proses dijalankan dengan baik dan benar berdasarkan kebijakan dan SOP koperasi dan LSPS ya. Perlu dilakukan proses pemeriksaan atau audit dari proses internal. Jadi kurang lebih ada proses audit atau pemeriksaan ya. Pengawasan oleh audit internal ini dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas kontrol, manajemen risiko, dan juga tata kelola koperasi dan LSPS dilakukan dengan baik dan memadai ya. Jadi perlu juga nih, walaupun kita bicara koperasi ya, lembaga bisnis, ya, entitas bisnis yang berdasarkan prinsip kekeluargaan, tapi tetap kita harus bisa mengawasi atau melakukan pengawasan terhadap proses yang dilakukan. Gitu ya. Nah, untuk memastikan proses ini, pemeriksaan proses ini dilakukan berdasarkan SOP yang sudah ditentukan. Gitu ya. Jadi apakah sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan atau ada SOP yang tidak dijalankan. Jadi ini penting juga. Nah, pengawasan internal ini mungkin kalau kita bicara korporat itu ada satuan internal audit ya, audit internalnya. Ini kalau dari sisi koperasi kita lihat kondisinya, kita lihat size-nya seperti apa. Mungkin pengawasan ini bisa dilakukan oleh pengurus misalnya ya, atau dewan pengawas. Mungkin kayak semacam komite audit ya, seperti itu ya kalau di perusahaan. Tapi kalau di koperasi mungkin karena lingkupnya yang belum terlalu besar ya, mungkin masih awal-awal, masih kecil, bisa dilakukan oleh pengurus ataupun dewan pengawas dari koperasi. Baik, yang ketiga dari sisi isu dan pengembangan area pengembangan dari koperasi dan SPS ini, kita akan bicara mengenai aspek pengembangan pasar dan produk. Gitu. Jadi kalau kita bicara pengembangan, tentu kita pengembangan dari koperasi dan SPS ini kita tentu harus juga concern dengan pengembangan pasar dan produknya gitu ya. Karena biar bagaimanapun setelah kita istilahnya dari sisi sumber daya manusia, kemudian dari sisi internal organisasi, setelah kita kembangkan, kita juga perlu melakukan ekspansi ya, bagaimana bisnis ini bisa berkembang. Caranya dengan dua, ada pengembangan pasar dan juga pengembangan produk. Kalau kita bicara pasar, kita bisa melakukan, ada dua hal yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama penetrasi pasar, yang kedua ada new market development ya. Jadi ini kita pakai penetrasi pasar ini, kita tetap melakukan penjualan kepada segmen market yang sama ya. Misalnya pada segmen UMKM namun dengan jumlah yang lebih besar. Jadi kita targetkan saat ini misalnya pembiayaan sebesar 100 juta, tahun depan kita targetkan 150 juta misalnya. Kita agresif untuk penetrasi pasar, kita targetkan meningkat 50% dari sebelumnya. Bagaimana teknisnya ya, yang pasti kita lebih agresif dan melakukan penetrasi pasar melalui program promosi misalnya, contohnya gitu ya. Kita gencarkan promosi sehingga
target market atau pembiayaan aset pembiayaan dari koperasi kita menjadi bertumbuh gitu ya. Yang kedua, kalau kita bicara penetrasi pasar, kita tetap pada segmen pasar yang sama. Kalau kita bicara new market development, kita coba untuk membuka pasar yang baru gitu ya. Misalnya memperluas cakupan penjualan. Misalnya kita ekspansi ke kecamatan lain misalnya gitu ya. Atau mencoba segmen pasar yang baru. Contohnya selain pasar UMKM juga mencoba segmen petani. Jadi misalnya kita bicara kemarin, sebelumnya kita bicara atau kita memasarkan produk pembiayaan kepada warung misalnya gitu ya. Toko-toko di pasar UMKM kita coba segmen yang baru yaitu misalnya petani seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara pasar ada dua hal yang bisa kita kembangkan. Yang pertama penetrasi pasar nih, pasar yang sama namun kita lebih agresif lagi, ataupun kita membuka pasar yang baru gitu ya. Pilihannya seperti itu. Maka development itu disesuaikan dengan kondisi dan kompetensi dari koperasi kita sendiri. Yang kedua dari sisi produk ya, kita bisa melakukan product development ya, atau diversifikasi produk. Product development kita mengembangkan produk-produk yang sudah ada ya, membuat produk-produk baru seperti pembiayaan untuk segmen yang sama. Jadi segmennya sama, misalnya untuk UMKM contohnya nih ya. Mungkin selama ini kita pembiayaannya produknya untuk modal usaha. Nah, coba kita kembangkan produknya sedang modal usaha, kita juga untuk pembiayaan mesin produksi, misalnya contoh gitu ya. Mungkin untuk UMKM yang memproduksi barang seperti itu. Nah, kita bisa selain kita memberikan modal, kita juga mungkin ada produk atau pembiayaan untuk pembelian mesin-mesin produksi seperti itu. Nah, yang kedua dari sisi diversifikasi produk, menciptakan produk yang benar-benar berbeda baik dari sisi segmen pasar maupun jenis produk. Nah, contohnya biasanya kita selama ini kita produk kita untuk UMKM misalnya ya, pedagang-pedagang di pasar. Kita coba nih diversifikasi produk yang benar-benar baru, misalnya contohnya kita coba untuk kerjasama dengan pesantren misalnya ya, koperasi dan LSPS Global Mulia misalnya bekerjasama untuk mengembangkan bisnis berbasis pondok pesantren seperti itu contohnya ya. Diversifikasi produk, jadi kita membuat produk yang berbeda. Baik, yang keempat ya, itu terkait dengan digitalisasi. Nah, kita bicara mengenai, kalau kita bicara saat ini kan kita berada pada tahapan industri 4.0 ya. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya, industri 4.0. Apa cirinya dari revolusi industri 4.0 ini ya, itu adalah digitalisasi ya. Kuncinya atau keywordnya adalah digitalisasi. Ya. Digitalisasi menjadi ciri dari perkembangan teknologi saat ini ya, ketika kita memasuki era revolusi industri 4.0. Digitalisasi menjadi salah satu isu pengembangan dari sisi koperasi dan LSPS. Nah, ini juga seperti korporat pada umumnya ya. Digitalisasi juga menjadi isu atau area pengembangan dari koperasi dan LSPS. Nah, ini sedikit menyinggung masalah ekonomi ya. Salah satu prinsip atau dasar dari ekonomi itu adalah supply and demand. Ternyata digitalisasi ini juga berpengaruh atau membantu hal yang paling mendasar dalam ekonomi, yaitu supply and demand. Bagaimana caranya ya? Digitalisasi ini dapat membuat pasar lebih efisien dengan cara mereduksi latent demand dan unused supply gitu ya. Jadi kalau kita bicara sebelum digitalisasi kan kita misalnya kita ada kebutuhan ya, kita demand itu kita harus ke pasar misalnya. Di pasar kita mencari pedagang yang menjual barang yang kita butuhkan seperti itu. Nah, mungkin pada saat kita ketemu penjual tersebut, mungkin barangnya benar-benar memang kita butuhkan atau mungkin hanya sebagian dari barang tersebut yang kita butuhkan. Jadi ada tidak efisien gitu. Misalnya kita butuh 10. Ternyata yang dijual itu
15 dan kita harus beli 15 seperti itu ya. Paling yang kita butuhkan hanya 10. Nah, ini kan berarti kan ada kelebihan penawaran yang sebenarnya kita tidak kita butuhkan gitu ya. Nah, kalau kita bicara digitalisasi ini membuat pasar lebih efisien dengan cara mereduksi latent demand, permintaan yang tidak diketahui, dan unused supply, kelebihan penawaran. Jadi bisa lebih efisien nih digitalisasi ini. Jadi penjual itu bisa mengetahui digitalisasi itu memungkinkan permintaan yang selama ini tidak diketahui itu bisa diketahui gitu ya. Atau mungkin penawaran atau supply yang selama ini kurang diminati atau kurang ada demand-nya, nah itu bisa lebih useful gitu ya, bisa lebih terpakai gitu ya, karena dengan adanya digitalisasi. Nah, melalui platform digital kita dapat mencari barang yang dibutuhkan, demand secara sangat spesifik sesuai dengan yang dibutuhkan. Misal kita ingin mencari komponen radio yang ternyata diproduksi di satu kota di luar negeri, kita tinggal melakukan pemesanan dan pembayaran, kemudian barang akan dikirimkan. Jadi misalnya kita butuh sesuatu yang sangat spesifik gitu ya. Misalnya komponen dari radio atau apa gitu ya. Ternyata kalau kita cari di pasar sekitar rumah, kemungkinan besar tidak ada ya, tidak ada suppliernya. Tapi dengan adanya digitalisasi, kita bisa cari di internet misalnya gitu ya, marketplace, kemudian kita kasih keyword dari komponen yang kita butuhkan tersebut, maka dia akan muncul. Nah, seperti itu ya. Jadi kita butuh komponennya dan ternyata komponen itu ada yang dijual tapi di luar negeri gitu ya. Dan itu mungkin dulu tidak dimungkinkan, tapi karena dengan adanya teknologi digital, hal tersebut dimungkinkan. Bagaimana kita di Indonesia ini, di Jakarta, di Bekasi ya, atau di Cikarang, kita butuh barang, ternyata itu ada di luar negeri, di kota kecil misalnya gitu. Dan ternyata hal itu dimungkinkan sekarang ya, dengan ada teknologi. Kita tinggal kontak, pesan ya, di marketplace, kemudian barang dikirim dan kita bisa menggunakan barang tersebut. Gitu ya. Ini contoh digitalisasi dari sisi supply and demand. Gitu ya. Nah, kemudian kita bicara dalam konteks koperasi dan lembaga simpan pinjam syariah. Yang tentu yang pertama, kalau kita bicara digitalisasi koperasi, hal yang paling mendasar dalam proses digitalisasi ini adalah perubahan pola pikir ya, atau mindset shift ya. Dari semua pemangku kepentingan, ya, dari sisi anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Contoh sederhana, bagaimana mengubah pola pikir yang paper based menjadi paperless. Ini contohnya. Ya, misalnya dulu kalau kita bicara buku tabungan anggota misalnya, buku setoran anggota itu catat secara paper based gitu ya. Ada bukunya dicatat kemudian. Nah, sekarang dengan adanya teknologi digital ini semuanya kita sudah cukup paperless gitu ya. Hanya mungkin datanya dalam bentuk byte komputer atau soft copy gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi lebih efisien yang pasti ya, karena kita tidak butuh biaya untuk pencetakan kertas dan segala macam, dan juga lebih mudah untuk dikelola, di filing ya, dikelola ya. Kalau dulu kita harus ada buku besar ya, sekarang kita cukup menggunakan laptop ya atau hard disk saja seperti itu. Yang pertama adalah mindset itu harus digital gitu ya. Kemudian selanjutnya bagaimana memanfaatkan teknologi kekinian sehingga proses menjadi lebih efisien. Mengurangi risiko human error dan transparan agar mudah untuk diawasi dan diperbaiki ya. Nah, selain pertama kita harus memiliki mindset digital, kemudian kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada gitu ya. Setidaknya terdapat 2 platform digital yang sudah banyak digunakan, yaitu versi web dan versi aplikasi smartphone ya. Sekarang itu kan apa-apa menggunakan smartphone gitu ya. Kita mau pesan barang, kita mau pesan makan dan seterusnya, itu cukup menggunakan smartphone ya. Sama ya, dari sisi koperasi juga bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada anggota itu dengan
melalui aplikasi smartphone seperti itu. Ini contohnya. Jadi mereka, oh cuma simpanan saya ada berapa ya? Oh sekian. Oh sisa hasil usaha saya ada berapa ya? Oh ada sekian. Tinggal diakses di smartphone seperti itu. Makanya tentu lebih mudah ya, mempermudah dari anggota kita. Kemudian yang ketiga, digitalisasi dilakukan untuk seluruh proses, baik mulai pengelolaan sumber daya manusia, administrasi, pelayanan anggota, hingga proses pemasaran. Koperasi dan LSPS juga dapat membantu mitra UMKM terkait digitalisasi ini, seperti misalnya pelatihan tentang digital marketplace. Ya, jadi digitalisasi ini kita jalankan di seluruh proses ya, baik mulai dari pengelolaan sumber daya manusia, administrasi ya, khususnya di administrasi ya, itu kan bagaimana pencatatan keuangan ya, pelayanan anggota, hingga proses pemasaran. Jadi kemudian kita juga bisa membantu mitra UMKM ya. Contohnya adalah pelatihan tentang digital marketplace ya. Ini salah satu bentuk aliansi strategis antara koperasi dengan UMKM. Ya, bagaimana koperasi kita bisa membantu pemasaran produk UMKM tersebut melalui digital marketplace. Nah, karena itu kita dari sisi koperasi sendiri juga harus memiliki mindset digital gitu ya. Kemudian memanfaatkan teknologi secara digital, baru kita bisa berkolaborasi atau beraliansi atau bekerjasama dengan mitra kita UMKM dalam konteks digitalisasi. Oke, kurang lebih demikian pembahasan kita tentang isu dan area pengembangan dari koperasi. Nah, berikut ini adalah bahan-bahan bacaan ya, tambahan mungkin teman-teman untuk menambah wawasan. Jadi kalau kita bisa kita simpulkan dari perkuliahan kita tentang isu dan area pengembangan koperasi dan LSPS ini, pertama ya, kita tentu perlu membahas concern dengan sumber daya manusia ya. Jadi bagaimana manusia-manusia atau pengelola dari koperasi ini memiliki tanggung jawab dan integritas ya, dan juga profesionalisme dalam mengelola koperasi. Yang kedua, dari sisi organisasi, ya, bagaimana organisasi itu dikelola dengan baik ya. Tadi kita bicara konsep good corporate governance, kemudian prinsip kehati-hatian dan juga pengawasan internal ya. Jadi secara organisasi juga harus dikelola dengan baik. Di proses dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, khususnya dari sisi koperasi simpan pinjam ya, dan lembaga simpan pinjam. Dari sisi penyaluran dana harus mengedepankan prinsip kehati-hatian ya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa pembiayaan itu diberikan kepada nasabah yang mau dan mampu untuk membayar angsuran seperti itu. Dan yang ketiga, ada sisi pengembangan pasar dan produk ya. Tentu ketika kita sudah memperbaiki sumber daya manusianya, kemudian kita perbaiki juga pola kerja di internal kita ya. Di sisi organisasi, kemudian kita harus melakukan ekspansi ya, atau pengembangan bisnis itu harus bertumbuh gitu ya, dengan cara mengembangkan pasar ataupun mengembangkan produk. Kita bisa pasar yang ada kita tingkatkan lagi, ataupun kita membuka market yang baru gitu ya. Di sisi produk juga kita bisa kembangkan produk yang ada, ataupun kita memang melakukan diversifikasi produk ya. Jadi bagaimana bisnis bisa terus berkembang dengan cara pengembangan pasar dan pengembangan produk. Yang terakhir adalah digitalisasi ya, isu dan area pengembangan koperasi ini, bagaimana koperasi itu bisa terdigitalkan gitu ya istilahnya, terdigitalkan. Tentu yang pertama dari sisi mindsetnya juga harus berubah ya, bagaimana mindset dari sebelum digital menjadi digital seperti itu. Karena memang harus kita akui bahwa digitalisasi ini yang pasti dia lebih efisien ya, dan lebih mudah untuk dimonitoring gitu ya, karena semua datanya ada. Dan selain itu juga dari sisi mindset, kita juga dari sisi penggunaan teknologi, dan juga bagaimana kita bisa membantu mitra-mitra koperasi atau LSPS ini untuk juga bersama-sama kita memanfaatkan teknologi digital seperti itu ya, dalam
konteks kerjasama bisnis ataupun aliansi strategis antara koperasi dan LSPS dengan UMKM. Baik, kurang lebih seperti itu kesimpulan dari perkuliahan kita kali ini. Jadi memang ada beberapa poin-poin yang menjadi isu dan area pengembangan dari koperasi dan lembaga simpanan pinjam syariah. Kurang lebih demikian materi kuliah kita. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.